Assalamualaikum. Bisa dengar suara saya nggak ya? Waalaikumsalam. Bisa, Bu. Bisa ya. Oke. Waalaikumsalam bisa, Bu. Kalian aslinya kelas apa? Kelas A? Iya, Bu. Aslinya kelas A. Iya. Kelas A. Oke. Oke ya, kita mulai saja karena sudah jam 7. Setelah ini kalian ada kelas yang offline nggak? Hari ini jadwalnya apa aja? Ada, Bu. Ada, Bu. Jam berapa? Jam 8.50, Bu. Oh, 8.50. Oke, berarti nanti kita jam 8 selesai ini ya. Cepet aja kalau kimia. Oke, karena jam 8.50 kalian ada kelas, mungkin kita segera mulai saja. Kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak adik-adik yang sudah bergabung. Sudah ada 22 mahasiswa. Kemarin saya sudah titip pesan untuk bergabung ke channel kelas ini ya, biar bisa masuk gitu. Harapannya bisa bergabung sebelum jam kuliah, karena kalau jam kuliah nanti saya harus bolak-balik ini apa namanya, accept join itu. Karena kalau kalian klik join, nanti saya harus accept join gitu. Oke, rasanya dulu pernah ketemu ya di kuliah online, kemudian semester ini sebenarnya saya juga pengen ketemu tatap muka langsung ya dengan Anda, tetapi mata kuliah ini itu tidak terdeteksi kemarin pada saat persiapan kuliah. Tidak terdeteksinya, kita mendesain hanya untuk satu angkatan 2022, tetapi ternyata karena perubahan kurikulum 2022, kurikulum OBE MBKM, sehingga angkatan 2021 dan 2020 itu mengambil sekarang juga. Artinya ada 3 angkatan yang mengambil kelas kimia. Jadi kelasnya itu sampai T ya, kelasnya sampai T. Nah, jadi ini juga agak kalang kabut juga buat persiapan kuliahnya. Jadi diputuskan untuk angkatan 2021 dan 2020 itu diselenggarakan online gitu. Kalau yang offline itu angkatan 2022. Nah, saya kebetulan mengajar paling banyak juga di kimia karena saya koordinatornya. Jadi yang mendesain materi dan mendesain ujiannya itu nanti saya ya, jadi untuk seluruh peserta. Jadi kelas A sampai T itu nanti saya. Kalau di 2022 saya ngajar di A, B, C, D, kemudian di kelas online-nya saya ngajar HIJ gitu ya, HIJ. Itu sebenarnya banyak juga ya 7 kelas ini, tapi ya nanti nggak masalah kalau memang nanti ternyata saya keberatan, nanti juga sudah siap ada yang membantu ya, ada Bu Aya itu dosen dari kampus lain yang sudah siap membantu. Nah, nanti kita lihat kelas mana yang nanti bisa dibantu Bu Aya, apakah hanya beberapa pertemuan atau full gitu. Tapi pada prinsipnya saya yang bertanggung jawab di kelas ini, gitu ya, kelas ini. Kemudian karena ini masih pertama ya, masih kuliah pertama, jadi materinya sudah selesai. Saya buat untuk pertemuan 1 sampai 16. Mungkin sebelum masuk ke materi ini, saya akan tunjukkan dulu ke adik-adik tentang my class-nya ya, my class. Nah, ini saya masih di rumah ya, kalau ada yang kelihatan ada item-item itu bukan cantelan baju, tapi itu TV di dinding kamar saya yang kadang-kadang kelihatan ya, kadang-kadang kelihatan. Nggak apa-apa, sudah saya berusaha tutup juga. Sebentar, ini karena lama nggak pakai Teams. Apakah sharing dari laptop saya kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke, kelihatan ya. Oke, nah kalian sudah saya enroll ke
My Class Kimia. Ini juga sudah saya buatkan My Class-nya. Nah, di sini ini ada dosen-dosennya yang mengajar ini juga tiba-tiba dadakan jadi dosen kimia ya. Padahal tidak ada background pendidikan kimia gitu. Kalau awalnya itu saya yang ditunjuk sebagai dosen koordinator kimia karena bidang keilmuan S3 saya itu nyerempet dengan kimia. Kan saya belajar tentang teknik korosi beton dan cara penanggulangannya itu kebetulan kimianya banyak sekali dan saya harus belajar terkait dengan elektrokimia dan kimia gitu. Makanya awalnya saya ditunjuk mendesain mata kuliah ini. Nah, tetapi ternyata kuliahnya yang ngambil 3 angkatan. Awalnya saya dengan Pak Burhan, karena kan Pak Burhan mengajar teknik lingkungan dan S1 Pak Burhan itu adalah ilmu lingkungan dari ITB. Jadi Pak Burhan rasa-rasanya oke, cocok gitu ya untuk mengajar kimia. Awalnya saya dengan Pak Burhan, tapi ternyata A sampai T ini ya kalau saya dengan Pak Burhan ya nanti bisa pingsan gitu ya, makanya dibantu oleh Bu Restu, Bu Fani, Pak Puji, nih Pak Puji juga sampai terjun mengajar kimia ya, dan juga Pak Taufik gitu. Nah, tapi materinya sama yang membuat saya, jadi materinya sama, semua sudah saya upload di sini ya, di sini. Ini ada petunjuknya. Kemudian ada deskripsi, nanti bisa Anda baca, kemudian nanti juga sedikit kita jelaskan, kemudian CPL yang dibebankan, jadi CPL-nya ya CPL 1 yang terkait dengan ilmu matematika, sains ilmu dasar untuk membangun pemahaman ilmu keteknik sipilan, kemudian CPMK-nya ada 4, CPMK itu seperti bab gitu ya, seperti bab. Ada 4, nah ini memudahkan kita, nanti kita akan adakan 4 kali UCP ya, 4 kali UCP yang semuanya online. Jadi tenang saja, nanti semuanya online, saya nggak akan buat soal yang susah. Nanti kita buat soal pilihan ganda atau isian singkat saja di My Class. Nah, ini jadwalnya ya. Jadwalnya sudah saya buat juga. Tanggal-tanggalnya juga sudah. Bahkan ini UCP 1 tanggal berapa, jam berapa ini sudah saya buat ya. Kalau yang UCP 2 sama 4 kan bersama. Kalau bersama ini ngikut prodi. Kalau yang 1 sama 3 ini tanggalnya sudah saya buat. Jadi silakan ditandai di kalendernya masing-masing. Tanggal dan jamnya ini sudah saya buat. Ini malam minggu kalau nggak salah ya, malam minggu. Kenapa sudah saya buat? Karena 3 angkatan ya, 3 angkatan ini harus serentak dari awal sudah harus jelas gitu. Ini kemudian bobotnya sudah saya buat juga, karena tadi ada JPMK 1, 2, 3, 4. Apa saja toh yang mau dipelajari gitu ya. Ini gampang kok kalau kimia ya, tentang materi gitu ya. Materi itu maksudnya apa itu materi, definisinya, cara ngukurnya gitu ya, gampang sekali. Kemudian mungkin dulu kalau yang SMA-nya IPA pernah belajar ya teori struktur atom, kemudian senyawa kimia, ini masuk di bab pertama atau JPMK pertama, bobotnya 25%. Kemudian ikatan kimia dan larutan ini di JPMK 2. Ini larutan 1 dan 2 ini maksudnya ada bab larutan itu ada agak panjang, jadi memang sengaja saya pisah ya, ada saya bagi 2, larutan 1 dan larutan 2. Ini bobotnya 25%. Kemudian bab 3 reaksi kimia ini mungkin sudah mulai agak rumit ya, reaksi kimia dan reaksi redoks. Redoks itu reduksi oksidasi, itu masuk di UCP MK3 itu 20%. Kemudian di bab terakhir ini agak berat, kesetimbangan kimia dan asam basa. Itu 30%. Nah, ini sudah saya desainkan untuk jadwal pembelajarannya seperti ini. Kemudian, nah ini kalau dari UCP 2 ke kuliah berikutnya ini kan agak panjang ya, karena libur lebaran, jadi kalian UCP MK bersama ini yang kalau yang mata kuliah lain kan offline ya, yang bersama 10 sampai 15 April.
Nah, nanti kalian bisa pesan tiket mudik, kalau yang mudik itu di setelahnya ya, mulai 16 itu sudah bisa dan masuk lagi 8 Mei. Kalau kimianya sih masih tetap online, tapi kan mata kuliah yang lain kalian offline ya itu. Ini terkait jadwal, kemudian referensinya ada banyak sebenarnya buku-buku kimia dasar yang nanti bisa Anda gunakan gitu ya, Anda gunakan. Nah, kemudian ini adalah apa namanya rinciannya ya, materi setiap minggu ini sudah saya apa namanya bagi-bagi gitu ya. Misalnya minggu pertama adik-adik kan nanti belajar tentang materi, apa itu materi, ngukurnya bagaimana gitu ya. Ini di sini, ini PPT-nya. Kalau Anda klik, nanti sudah akan, nah ini ya, sudah muncul apa namanya materinya. Gimana yang ngomongnya ya, ini materi tentang materi gitu ya, materi tentang materi. Dipelajari apa? Sifatnya, klasifikasi, pengukuran dan angka berarti, kemudian faktor konversi. Nah, ini sudah kita buatkan materi kuliahnya sedemikian rupa agar mudah di apa namanya pahami gitu ya. Ini enggak banyak ya, ini paling hanya ya, hanya 28 slide saja. Jadi ini, kemudian kalau ada yang bertanya, apa ini yang di bawahnya gitu ya. Mungkin kalian kan sudah tahu ya kalau ada mahasiswa asing di teknik sipil. Kalau di angkatan 2022 itu kelas G. Nah, ini saya juga siapkan materi kuliah yang berbahasa Inggris. Nah, kalau ada kalian yang pengen belajar menggunakan yang bahasa Inggris juga boleh ya, nanti bisa diklik di sini ya, bisa diklik di sini. Sama ya, materinya sama, hanya ditranslate ya, hanya ditranslate. Nah, ini seperti ini, nanti bisa apa namanya, bisa di cek juga. Ini didesain untuk yang apa berbahasa Inggris. Nah, kalau video ini banyak sekali video pembelajaran ini kalau saya belum sempat buatnya ya untuk apa yang saya buat sendiri ini dari saya masih ambilkan dari tempat lain ya, tempat lain. Kemudian untuk presensi ini kita akan apa namanya, kita nanti beri kesempatan untuk presensi atau bisa juga dipanggil ya, bisa juga dipanggil kalau untuk presensi. Nah, misalnya Anda kan kelas hari ini, ya ini bisa juga ini saya panggil nanti. Kalau saya panggil di Anda nggak bisa presensi gitu ya, nggak bisa presensi. Ya ini 2021 semua. Oke, ini untuk presensinya. Sebentar ya, saya lihat yang hadir berapa. 27 ya, 27. Ya, tadi saya janji jam 8 selesai ya. Karena saya juga harus ke kampus, siap-siap nanti. Oke, Maya Mitchell ada nggak ya? Nggak ada ya. Muhammad Naufal Rizky. Hadir, Bu. Oke, Muhammad Dava Arjuna. Hadir, Bu. Sarawandira. Hadir, Bu. Alif Amirul Syarif. Nggak ada ya. Rini Ayu. Hadir, Bu. Muhammad Roni. Hadir, Bu. Nibra Sirizal. Belum. Kuntum Putri Wardani. Belum. Etandra. Hadir, Bu. Mufid Amar.
Mufid belum bisa di-enroll, Bu. Belum bisa di-enroll. Belum masuk ke Teams apa gimana? Di Belum bisa ACC. di-enroll, jadi nggak bisa masuk tim, Bu. Dia udah request belum? Ini belum ada yang muncul lagi. Kan kelas H. Bentar, Dia Bu, belum saya ini. Oh kasih ini, tahu. ini. Ini siapa? Oh ini Kuntum ada. Sebentar. Kuntum. Oh Kuntum ada ya. Oke. Jadi dia harus klik join. Oh, Kuntum voice-nya nggak muncul. Oke, nggak apa-apa. Nah, nanti kalau yang sudah klik join di sini akan muncul saya bisa accept atau bisa terima atau bisa tolak gitu. Kayaknya dia belum ini. Karena saya nggak tahu email kalian, jadinya saya nggak bisa invite gitu, nggak bisa invite. Kalau kelas Katanya ini, Mufid udah, Bu. belum nih, nggak muncul nih di sini. Kalau member yang sudah gabung ada 32 ini di sini. Ya, kalau nggak emailnya dia apa? Email UMY-nya biar saya invite. Nggak ada di sini ya. Ini ya sudah saya accept. Emailnya apa emailnya? Saya bisa add member di sini. Ntar, Bu, lagi ditanyain. Oh ya, ini sambil move it. Oh ini ya, emailnya ini nih. Sebentar, Ya, Bu, bener, Bu. saya coba. Dia belum ini. Oh ini. Dia belum request. Nah, udah harusnya. Coba suruh join. Udah masuk belum dia? Move it. Belum ada ya? Ya nggak Lagi apa-apa. dicoba, Bu. Oh ya, ini Mufid nanti kalau udah gabung suruh apa namanya kasih tahu saya. Nanti interupsi saja. Cici Purnamasari. Hadir, Bu. Oke, Mohdeni Akbar, Hadir, Bu. Dela Septi, belum ya. Dedi Haryanda, Hadir, Bu. oke, Seruni Ruhil, Hadir, Bu. Rahma Hermawanti, Hadir, Bu. Rarah Rahmi. Hadir, Bu. Oke. Dela Septi hadir ya. Bentar, Dela tadi. Oh ya, Dela hadir. Oktarina Wahyu Hanifah Hadir. Wahyu Prasetyo Hadir, Bu. Citra Maharani Hadir, Bu. Aziz Saputro Hadir, Bu. Muhammad Dava Manggala belum ya. Dava Manggala Karisma Mutiara Pertiwi Hadir, Bu. M. Solehudin Alfikri Hadir, Bu. Aji Prastyo Hadir, Bu. Lutfi Wildan Ansari Hadir, Bu. Maulid Akil Wijaya Hadir, Bu. Muhammad Fatkul Qorib Hadir, Bu. Muhammad Rehan Dika Pradita Putra belum ya. M. Rafi Al-Ghifari Hadir, Bu. Muhammad Iqbal Aulia Fahrezi Hadir, Bu. Davin. Hadir, Bu. Ini kok ada Gema Cakra di sini nih.
Gema Cakra, Rifki Damar. Ini harusnya kan kelas-kelas akhir ini. Bukan kelas A ini harusnya. Belum ada ya, Gema Cakra, Rifki Damar. Ya, ini kan kemarin saya ngajar analisis struktur sama teknologi beton ya di kelasnya mereka. Belum ada ya? Bu, saya Mufid Amar baru masuk ke. Oh ya, udah bisa. Mufid. Sudah, Bu. Ya, Bu. Oke. Ya, udah ya semua. Ada yang belum? Kalau belum bisa infokan ke saya. Saya belum ke absen, Bu. Siapa namanya? Nibras, Bu. Nibras. Nomor Oh, 10. ya, ada lagi yang belum? Saya tuh pernah ngajar Anda nggak tahu dulu semester 1 atau semester 2 gitu? Belum, Bu. Oh, belum ya? Oke. Ya, ada ya yang lain. Oke. Sudah presensi semua. Kemudian kita beralih ke mungkin kenalan dulu kalau belum. Saya kira saya pernah ngajar di kelas Anda. Kenalan singkat saja. Oke ya, jadi mungkin kita masuk ke materi ya, ada sebentar ya, ada waktu sebentar. Ya, nama saya Pinta Astuti. Apa namanya? Mungkin kalau ini bidang keahliannya ya, bidang keahliannya di struktur dan bahan konstruksi. S1 saya, S1 S2 di UGM, S3-nya di Kyushu University Jepang, selesai tahun 2020. Kemudian profesi insinyur di UMY selesai 2021 gitu ya. Itu background saya. Kalau mata kuliah yang saya ampu, kalau semester ini saya ngajar kimia, kemudian statika di semester 2. Kemudian kalau semester 4 saya ngajar struktur beton, tapi hanya di kelas E saja. Kebetulan koordinator juga struktur beton itu saya, jadi yang mendesain materi dan juga soalnya nanti saya juga ya, tentu saja koordinasi dengan dosen-dosen yang lain. Itu kemudian saya bergabung di UMY sejak lulus S2 ya, dari 2015. Di UMY 2 tahun, kemudian 2017 S3 di Jepang, kemudian baliknya 2020. Kemudian saya pulang itu sudah COVID ya, sudah kondisi COVID, jadi mengajar angkatan 2021 kayaknya ya, itu mulai dengan online itu. Itu kira-kira kalau bidang keahlian saya di teknik korosi beton, jadi terkait dengan mata kuliah teknologi beton. Kemarin juga teknologi beton saya ngajar ya, kelas DE. Kemudian saya ngadakan kuliah umum juga dengan kolega dari Jepang, Profesor Yamamoto. Tapi saya nggak tahu ya kelas Anda join atau enggak, karena mungkin nggak diinfokan wajib. Kalau kelas saya diwajibkan, seperti itu. Kemudian ya tadi saya sudah cerita ya kenapa kimia saya koordinatornya, karena memang S3 saya terkait dengan beton itu erat sekali kaitannya dengan kimia atau reaksi kimia, makanya ditunjuk prodi untuk mendesain mata kuliah ini. Itu kira-kira perkenalan singkatnya. Makanya tadi saya manggil nama itu kok agak asing ya. Yang nggak asing itu 2 orang, si Gema sama Rifki itu. Tapi ternyata setelah dilihat NIM-nya, ternyata NIM akhir ya, kelas-kelas akhir yang mungkin saya pernah. Oke ya, jadi itu perkenalan singkatnya.
Berikutnya kita langsung saja masuk di materi. Sudah 7:30 ya, sudah 7:30. Wah, pelan-pelan saja. Sekali lagi materi kuliahnya itu sudah ada di My Class, nanti silahkan bisa didapatkan di sana. Kemudian tentang CPL-nya itu sudah kita sampaikan. Ini agak kaku juga ya, karena saya lama tidak ngajar online. Teams-nya juga baru buat kemarin ya, kemudian jadi kalau saya ngajar online itu pakai 2 device, pakai laptop dan juga iPad itu yang untuk dicoret-coret, jadi agak kaku karena lama nggak ngajar online. Oke, jadi ini CPL-nya yang akan kita capai 100% CPL 1, yaitu mampu menerapkan ilmu matematika, sains, dan ilmu dasar untuk membangun pemahaman ilmu ke teknik sipilan. Nah, ini jadi cerita juga kenapa kok kita ada mata kuliah ini, padahal dulu tidak ada. Kalau dulu saya S1 di UGM ada kimia, tapi saya dulu juga nggak tahu ya ini untuk apa gitu, karena nggak ada kimia-kimianya. Di UGM nggak ada ahli teknik korosi juga, jadi sampai sekarang juga nggak ada, mungkin jadi bingung gitu ya, jadi bingung nggak tahu untuk apa. Ternyata setelah ke UMY nggak ada mata kuliah kimia gitu ya, nggak ada mata kuliah kimia. Ternyata dengan aturan akreditasi internasional itu ada syarat minimal 20% SKS dalam SKS keseluruhan ini terkait dengan matematika dan basic science gitu ya, basic sciences gitu ya, matematika dan ilmu dasar. Sehingga UMY juga merubah total kurikulumnya sehingga Anda kena imbasnya gitu ya, sehingga muncul mata kuliah matematika, kemarin mungkin sudah ngambil geometri yang mungkin nilainya jelek-jelek gitu ya itu. Nah, geometri, kemudian di anak semester 1 ada analisis variabel, ada operasi matematika gitu ya. Kemudian ada fisikanya, kan ada fisika 1 dan fisika 2 gitu ya. Kemudian ada kimia. Nah, ini kemudian masih ada lagi ya kayaknya ya, StatPro ya. Statistika dan probabilitas, kemudian mungkin ada analisis numerik. Nah, ini yang kita desain untuk memenuhi 20 SKS ini, agar memenuhi standar gitu ya ketika nanti dinilai untuk akreditasi internasional. Karena kalau teknik sipil ini sudah terakreditasi internasional, kan nanti yang untung kan ada juga ya, yang untung adalah mahasiswanya. Kalau dosennya nggak untung ya, gajinya nggak nambah apa-apa, tapi itu nanti untungnya ke mahasiswa. Oke ya, jadi itu. Kemudian CPMK-nya atau materinya. Tadi sudah sedikit saya singgung juga, ada CPMK 1, 2, 3, dan 4 gitu ya, 1, 2, 3, 4. Sebenarnya ini semua sudah pernah dipelajari di SMA, kalau yang ngambil SMA IPA. Tapi kalau yang lain nggak tahu juga gitu ya, mungkin diberikan sebagian atau mungkin tidak dapat. Ya nggak apa-apa, nanti kita pelan-pelan pelajari. Nah, ada 4, ini nanti masing-masing ada UCP-nya. Ada UCP 1, 2, 3, 4, tapi jangan khawatir semuanya online ya, semuanya online. Oke, jadi materinya ini ya dari awal sampai akhir. Hari ini kita baru masuk sedikit ya tentang materi saja. Untuk daftar bukunya banyak, ini kemarin hanya saya pilih yang lumayan terkenal dan banyak digunakan oleh teman-teman di MIPA jurusan kimia ya, yang khususnya terkait dengan mata kuliah kimia dasar ya, kimia dasar. Oke, ini buku referensinya. Kemudian, nah kalau terkait materi sendiri, materi atau meter ya, meter bahasa Inggrisnya, materi yang akan kita pelajari apa? Mungkin tentang sifatnya, kemudian klasifikasinya atau jenis-jenisnya, kemudian pengukuran dan angka berarti, dan juga yang terakhir adalah
metode faktor konversi. Nah, kita akan coba pelan-pelan lihat ke bagian pendahuluannya. Nah, ini ternyata adik-adik mungkin yang pernah belajar tentang kimia gitu ya. Jadi kita hanya mengingatkan bahwa kimia itu apa? Kimia itu adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang materi. Materi, baik sifatnya maupun perubahan materi ya, sifat maupun perubahan materi. Oke. Nah, selain itu juga kimia itu disebut sebagai dengan central science atau ilmu pengetahuan pusat ya, pusat. Dia menjadi sentral dari ilmu-ilmu yang lain. Kenapa menjadi central science? Karena kalau kita belajar fisika, kimia, matematis, sampai ke bidang teknik sipil, bidang beton, ilmu lingkungan, ya, sanitasi gitu ya, itu akan terkait dengan kimia. Mau nggak mau harus terkait dengan kimia. Makanya di desain kurikulum internasional itu mensyaratkan matematika dan ilmu dasar termasuk kimia itu harus dimasukkan di dalam kurikulum yang standar. Apapun bidang keahliannya, apapun jurusannya, apapun prodinya itu harus dimasukkan karena sebagai ilmu dasar yang memang harus dikuasai. Itu kemudian berikutnya. Nah, kita masuk ke definisi dari apa itu materi. Nah, materi itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Jadi, segalanya yang bisa menempati ruang dan memiliki massa itu adalah definisi dari materi. Nah, sedangkan kalau massa itu apa? Massa itu adalah ukuran dari jumlah materi dalam suatu sampel. Kalau ukurannya materi itu adalah massa. Ukurannya materi adalah massa. Nah, mungkin adik-adik sudah mulai terbayang apa yang bisa menempati ruang dan memiliki massa. Nah, kalau yang ada di gambar ini misalnya air, bisa juga udara gitu ya. Udara itu bisa menempati ruang dan juga memiliki massa. Cairan juga bisa ya, cairan juga bisa. Oke, kalau misalnya ada yang bingung, ada yang mungkin ingin bertanya, silahkan ya ini karena kan masih mudah ya ini apa namanya yang disampaikan. Oke, kemudian kita pelan-pelan masuk ke sifat materi. Nah, materi dapat diidentifikasi atau dibedakan berdasarkan sifatnya. Nah, yang pertama, sifat fisik dan perubahan fisik. Nah, itu apa artinya? Kok di sini di contoh gambarnya sifat fisik itu ada tulangan baja. Nah, ini kebetulan kan Anda sudah masuk semester 4 ya. Kalau semester 4 kan pas ngambil struktur beton. Kebetulan kemarin sudah ngambil teknologi beton. Pasti sudah familiar dengan gambar sebelah kiri. Sebelah kiri ini adalah tulangan baja. Tulangan baja ini sifat fisiknya gimana? Sifat fisiknya keras gitu ya, keras. Dia memiliki mungkin kalau nanti masuk di struktur baja kan Anda nanti akan ketemu grafik tegangan, regangan. Nah, seperti ini. Kalau di beton Anda kemarin di praktikum mungkin ketemu seperti ini ya. Ini tegangan. Kemudian ini regangan ya, regangan. Yang kiri ini adalah beton, yang kanan adalah baja. Nah, ini terkait dengan sifat fisik gitu ya, sifat fisik. Nah, sifat fisik. Kemudian penjelasan perubahan fisik. Awalnya tulangan baja ini bentuknya lonjoran gitu ya, memanjang. Nah, tetapi dalam suatu kebutuhan di bidang kita, di bidang teknik sipil, itu memerlukan tulangan yang sudah dibentuk. Nah, contohnya seperti ini. Ada perubahan fisik ya, dilipat, ditekuk gitu ya, sehingga membentuk suatu bentuk sengkang yang bisa dimanfaatkan atau digunakan untuk fungsi yang lain. Kalau lonjoran saja mungkin ini bisa sebagai tulangan longitudinal, tulangan utama, tapi kalau bentuknya dibentuk menjadi
seperti ini bisa bersifat sebagai sengkang gitu ya, sengkang atau begel yang akibat perubahan fisik itu fungsinya juga berbeda. Meskipun sama-sama tulangan ya, tetapi kalau bentuknya seperti sebelah kiri, kemudian dibengkokkan jadi sengkang itu fungsinya sudah berbeda. Nah, perubahan yang terjadi pada tampilan suatu objek, tapi komposisi dasarnya tetap sama. Nah, jadi kalau besi ya ini mungkin nanti sambil ingat-ingat kalau di kimia Anda mengenal nama-nama apa namanya unsur itu nama-nama unsur. Kalau tulangan itu unsurnya adalah besi atau Fe ya, Fe. Meskipun dibengkokkan dia tetap Fe ya kalau besi. Oke, itu kemudian ya materi dapat diidentifikasi atau dibedakan berdasarkan sifatnya ini sama. Kemudian kalau tadi kan sifat fisik ya, sifat fisik. Kalau sifat kimia dan perubahan kimia itu apa maksudnya? Jadi perubahan yang terjadi pada komposisi suatu objek biasanya terjadi pula perubahan fisiknya. Nah, contohnya di sini ada kertas. Ini gambar kertas yang dibakar. Kertas itu mengandung selulosa ya, selulosa karena dia kan awalnya berasal dari kayu, serat-serat kayu yang mengandung selulosa gitu ya. Ketika dibakar, dia berubah menjadi abu. Nah, abu itu unsur kimianya berubah, yang awalnya dia selulosa berubah menjadi karbon. Jadi ada perubahan kimia pada saat kertas itu dibakar, awalnya dari selulosa menjadi karbon. Beda dengan yang tadi, Anda ketemu dengan tulangan yang unsurnya adalah Fe, ketika dilakukan perubahan fisik atau dibengkokkan, dia akan menjadi sama, menjadi tetap sama-sama Fe, gitu ya, tetap sama-sama Fe. Ini gampang ya, ini gampang. Nah, berikutnya tentang klasifikasi materi. Jadi di sini ada diagram yang paling atas itu meter. Meter itu materi ya, materi. Materi kemudian dibagi menjadi dua. Sebelah kiri adalah mixture atau bahasa Indonesianya adalah campuran. Kemudian sebelah kanan adalah pure substance atau zat murni gitu ya, zat murni. Nah, yang campuran ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, campuran homogen. Campuran homogen. Adik-adik pernah mendengar istilah homogen? Homogen itu adalah sejenis gitu ya, sejenis. Kemudian heterogeneous mixture atau campuran heterogen. Nah, kalau homogen itu sejenis, heterogen tentu saja yang tidak sejenis. Misalnya Anda mencampur zat padat dengan zat cair, itu kan tidak sejenis, berarti dia masuk di heterogeneous mixture gitu ya, mixture. Oke, kemudian kalau yang zat murni itu dibagi dua. Yang pertama adalah senyawa dan yang satu lagi adalah unsur. Nah, ini nantinya yang akan kita pelajari apa itu senyawa, apa itu unsur. Kalau senyawa bahasa Inggrisnya compound, kalau unsur adalah elemen. Elemen itu adalah unsur. Oke ya, jadi klasifikasi materi, sekali lagi materi itu dibagi menjadi dua, yaitu campuran dan zat murni. Kalau campuran itu dibagi dua lagi, ada yang campuran homogen dan heterogen. Kalau zat murni itu ada senyawa, ada unsur. Mungkin gambarannya kalau senyawa dan unsur, mungkin Anda di unsur punya apa namanya, unsur hidrogen, punya unsur misalnya O ya, misalnya Anda punya O, punya H gitu. Kalau di kompon atau senyawa Anda punya H2O. Oke, nanti kita akan pelajari lebih detail tentang ini. Kalau ada yang ingin bertanya tentang klasifikasi materi, silahkan ya, silahkan.
Oke, kemudian berikutnya. Nah, semua materi adalah suatu campuran. Ya, materi itu adalah suatu campuran atau zat. Nah, sedangkan zat ini kita bagi menjadi dua hal. Tadi ada unsur, ada senyawa. Nah, bedanya apa gitu ya? Unsur itu senyawa yang terdiri dari satu jenis atom dan tidak bisa diuraikan menjadi yang lebih sederhana lagi. Misalnya tembaga, sulfur, besi, mungkin ada lagi zinc gitu ya. Ada lagi zinc, ini dan lain-lain. Nah, kemudian kalau senyawa, senyawa itu adalah unsur yang berbeda yang dapat bereaksi satu dengan yang lain. Mungkin air. Air itu apa? Air itu rumus kimianya H2O. Berarti ada H dan ada O gitu ya. Ada H dan ada O. Kemudian SiO2, silikon dioksida. Kemudian mungkin pernah dengar NaOH. Nah, ini juga merupakan senyawa. Na2SiO3. Nah, ini yang kalau dicampur kan jadi alkali aktivatornya geopolimer. Kemarin kalau di teknologi beton. Nah, itu juga merupakan senyawa. Oke, jadi sekali lagi unsur ini adalah atom tunggal. Kalau senyawa ini gabungan antara beberapa atom gitu ya, beberapa atom berbeda. Singkatnya seperti itu. Oke, kemudian suatu senyawa dapat dibagi lagi menjadi yang disebut sebagai molekul ya, molekul. Oke, nanti bisa sambil dicari ya. Ini saat ini kan gampang sekali kalau mencari penjelasan dari bahan kuliah pasti di internet banyak sekali. Pak itu molekul gitu. Oke, kemudian berikutnya tentang klasifikasi zat berdasarkan wujudnya. Nah, ini paling gampang. Berarti ada zat padat, ada zat cair, dan ada zat yang berbentuk gas. Nah, kalau dilihat dari ilustrasinya, yang padat itu yang sebelah kiri. Padat, kemudian ini cair, dan ini adalah gas. Yang paling mudah dilihat adalah jarak antar atom. Kalau padat itu ya rapat gitu ya, rapat. Kalau cair agak renggang. Kalau gas ya jelas dia bergerak mengikuti ruangnya ya, jarak antar atom atau molekul. Nah, di sini bisa dibaca sendiri perbedaannya. Kalau zat padat itu jarak antar atom dan molekulnya sangat dekat. Bentuk dan volumenya tetap. Kemudian kalau zat cair jaraknya agak berjauhan gitu ya. Kemudian dapat bergerak mengikuti bentuk atau wadahnya, tetapi volumenya tetap. Nah, berbeda kalau gas. Jadi jaraknya ini bisa renggang-renggang berjauhan, kemudian volumenya berubah-ubah mengikuti tempatnya. Nah, kebetulan dia ditaruh di bejana seperti ini. Kalau gasnya dilepas di suatu ruangan misalnya berbentuk tabung gitu ya, berbentuk tabung ya volumenya menjadi volume bentuk tabung gitu ya. Saya rasa kalau ini mudah ya, mudah. Oke, berikutnya kalau misalnya Anda merasa kecepatan dan ada yang nggak paham, bisa ditanyakan. Oke, berikutnya perbedaan campuran homogen dan heterogen. Nah, kalau campuran homogen itu bisa juga disebut sebagai larutan. Ini namanya juga homogen ya, berarti sama. Merupakan komposisi dari berbagai komponen yang bersifat sama, kata kuncinya sama, tetapi jenisnya berbeda. Nah, tapi perbedaannya tidak jelas ya, sehingga dia nampaknya sama. Ya. Gampangannya Anda ingat-ingatnya yang sama. Kemudian kalau campuran heterogen itu komponennya terlihat jelas ya, terlihat jelas perbedaannya. Misalnya yang bagian, yang ini misalnya air dan minyak, gitu ya, air dan minyak. Ini kan
tidak bisa menyatu ya, kecuali menggunakan zat tertentu yang digunakan untuk menyatukan. Nah, kalau air dengan minyak ini merupakan campuran heterogen. Tapi kalau air dengan gula ini termasuk yang homogen. Karena ketika dia diaduk, maka dia akan menyatu, Jadi jelas ya perbedaannya. Kemudian nih kalau yang sebelah kanan ini apa? Ini es sirup ya, es sirup misalnya. Ini kan udah mau puasa, Anda punya sirup, diberikan es. Ketika awal-awal Anda mencampur kan es itu tidak bisa langsung larut ya, makanya dia bersifat heterogen. Tapi kalau udah lama esnya mencair ya bisa jadi homogen gitu ya. Kalau es sirup ini pada awal-awal mencampur dia awalnya heterogen dulu, kemudian ketika esnya sudah mencair dia akan berubah menjadi homogen. Oke ya, itu. Kemudian zat dapat berbentuk unsur. Nah, ini masih menjelaskan yang tadi ya, unsur. Nah, misalnya ini senyawa H2. H2 ini terbentuk dari unsur H ditambah dengan unsur H, gitu ya. Unsur H ditambah dengan unsur H. Zat dapat berbentuk unsur, terdiri satu buah atom atau senyawa, terdiri atas lebih dari satu buah unsur atau atom. Oke, kemudian campuran dapat berbentuk campuran homogen. Oh, ini tadi sudah ya, air dan garam tadi homogen, karena dia bisa larut. Kalau air dengan pasir ya mau Anda aduk-aduk, dia tidak akan larut. Makanya dia disebut sebagai campuran heterogen, tidak larut, dia tidak larut. Oke, jadi ini hanya penjelasan yang tadi. Ya, perubahan dari unsur menjadi senyawa itu adalah perubahan kimia. Kalau H plus H jadi H2 itu tadi perubahan kimia gitu ya, kimia. Kalau yang ini adalah perubahan fisik. Perubahan fisik. Oke, silahkan kalau misalnya ada yang ingin bertanya ya tentang ini. Oke, kemudian kita masuk ke pengukuran dan angka berarti. Ya, pengamatan kuantitatif diperlukan dalam metode ilmiah. Oleh karena itu, suatu objek harus dibandingkan terhadap standar yang sudah diketahui nilai sifat-sifatnya. Nah, kalau di kimia mungkin yang yang harus Anda ukur ini tidak beda jauh ya dengan apa yang sudah sering kita lakukan di bidang teknik sipil. Kalau Anda praktikum kan Anda ngukur massa, volumenya, mungkin waktunya. Kalau di bidang transport, waktu yang ditempuh dari suatu titik ke titik yang lain Anda ukur. Kalau di beton mungkin mengukur kepadatannya, atau di bidang geoteknik kalau Anda praktikum dengan tanah mungkin juga sering ya mengukur kepadatannya, terus mengukur suhunya, temperatur. Ini sudah umum ya, sudah umum dilakukan. Oke, nanti ini bisa Anda pelajari. Nah, kemudian ini mengingatkan juga, mungkin ini sudah sangat familiar di Anda, sudah dipelajari dari SD, SMP, SMA ya, mungkin satuan yang sistem internasional atau SI ya, SI. Kalau mengukur panjang, nama satuannya adalah meter, simbolnya M gitu ya. Massa, kilogram gitu ya, sama simbolnya kg gitu ya. Kalau waktu, second atau detik ya, detik, simbolnya S. Kalau ini electrical current itu arus listrik ya, arus listrik. Simbolnya A, satuannya ampere ya, ampere. Ini mungkin kalau yang kemarin-kemarin tidak aware atau tidak ngeh dengan arus listrik ini, ternyata kalau di bidang teknik sipil khususnya bidang saya ini sangat diperlukan ya, yang pada ambil tugas akhir terkait korosi beton ini kita selalu mengukur arus listrik. Ternyata ini kepake juga. Kemudian suhu ini satuan standarnya
ternyata adalah Kelvin ya, Kelvin. Padahal yang kita sering tahu adalah Celsius ya, makanya kita perlu konversi dari Celsius ke Kelvin gitu ya, Kelvin. Kemudian jumlah zat, ini jumlah zat. Jumlah zat itu satuannya adalah mol, simbolnya MOL ya, mol. Kemudian ini intensitas cahaya. Satuannya kandela, simbolnya CD ya, simbolnya CD. Ini dulu pernah dipelajari di SMP, SMA, saya yakin ya, ada 7 ya, ada 7. Oke, nanti bisa dicek kembali ya, bisa dicek kembali ini. Nah, kemudian mengingatkan juga tentang prefix satuan. Anda kan sering menggunakan gigabyte, terabyte gitu ya. Flash disknya ukuran berapa giga, mungkin hard disknya berapa tera gitu ya. Itu silakan diingat-ingat. 1 tera itu berapa gitu ya, 1 tera. Artinya 10 pangkat 12 gitu ya. Giga, kalau giga 10 pangkat 9. Kalau mega 10 pangkat 6. Kilo itu 1000 atau 10 pangkat 3. Kalau desi itu 1/10, kalau senti 1/100, mili, mikro, nano, piko gitu ya. Ini nanti silahkan diingat-ingat. Kalau ini apa namanya? Harusnya sih Anda sudah tahu ya tentang ini. Ya ini nanti di UCP 1 juga akan saya keluarkan juga ini ya nanti. Tapi kan Anda bisa membuka lagi ya materi-materinya kan. Kalau online kan Anda boleh membuka catatan. Oke ya, ini tentang pengukuran dan angka berarti. Kemudian terkait massa dengan berat. Nah, massa dengan berat itu beda atau sama. Jadi massa itu adalah jumlah materi sebetulnya ya. Jadi kalau mengukur massa itu yang Anda ukur adalah sebetulnya jumlah materi dari suatu objek gitu ya, suatu objek. Nah, kilogram pada mulanya adalah massa dari 1000 cm3 air pada suhu 4 derajat Celcius dan pada tekanan atmosfer standar. Jadi dulu pertama kali orang mengukur 1 kilogram itu adalah massa dari 1000 cm3 air pada suhu 4 derajat Celcius dan tekanan atmosfer standar. Nah, ini adalah acuan ya atau standar. Nah, kemudian standar ini disahkan ya oleh apa namanya International Bureau of Weight and Measures. Jadi ada suatu biro yang dia menangani tentang berat dan pengukuran. Ini di Sevre nih ya, di Sevre. Nah, mereka membuat standar kalau 1 kilogram itu apa? 1 kilogram itu mereka membuat sebuah ukuran 1 silinder dari logam platinum iridium. Mungkin kalau yang pernah ke pasar ada apa namanya, timbangan yang dia sudah ada standarnya ya, 1 kilo itu pakai yang ini, 2 kilo, setengah kilo. Nah ini, mereka sudah mengacu ke, standar ini ya, standar ini. Oke, nah ini jadi prototip kilogram yang ada di, Paris sana ini, bentuknya seperti ini yang digunakan sebagai standar untuk 1 kilogram. Oke, kalau massa kan tadi jumlah zat gitu ya, jumlah zat. Kalau berat apa? Nah ini agak, berbeda ya. Kalau berat itu, menggambarkan gaya gravitasi suatu objek berbanding langsung dengan massa dan dapat dinyatakan dalam persamaan matematis sederhana. Jadi berat itu adalah gravitasinya berapa dikalikan dengan massanya ya, massa. Oke, ini perbedaan, berat dengan massa. Jadi, jangan salah kaprah Anda sudah belajar mengambil, mata kuliah kimia, berarti, ingat ya ini, tapi mungkin di mata kuliah yang lain juga sudah pernah disinggung.
Oke, jadi kalau massa suatu objek dimanapun ia berada, mau di bulan, di bumi, di Mars gitu ya, di planet manapun itu sama. Tetapi beratnya bisa berbeda. Kenapa? Karena ada faktor gravitasi. Kalau di kita gravitasinya kan 9,81 ya, 9,81. Ada yang membulatkan dengan 10 ya, tapi itu kurang. Oke ya, jadi ini ada contoh ya, berat manusia di bumi berbeda dengan di bulan ya. Itu jelas ya karena gravitasinya berbeda. Oke, kemudian volume. Nah, volume ini diturunkan dari satuan SI panjang adalah meter. Kalau volume berarti meter pangkat 3 ya atau meter kubik. Kemudian ada satuan lain ya, satuan lain selain meter kubik ada satuan liter. Di mana 1 liter itu sama dengan 1 desimeter pangkat 3. Nah, kalau dikonversi ke kilogram, nah itu berapa kilogramkah 1 liter itu gitu ya. Ini nanti Anda bisa menghitung ya, bisa menghitung. Oke, ini ilustrasinya nanti bisa dipahami juga. Oke, kemudian ada kepadatan ya, kepadatan atau densitas. Densitas itu mungkin kemarin kalau di beton Anda sudah mempelajari ya, massa dibagi volume. Massanya berapa dibagi dengan volume. Massa dalam gram, kemudian volume bisa dalam sentimeter kubik atau meter kubik, itu sama saja. Oke, ini kemudian bisa juga diubah menjadi satuan massa dibagi volume air ya, mililiter. Ya, kalau ini kita runut lagi, densitas atau kepadatan itu adalah fungsi dari suhu. Pada temperatur berbeda atau suhu berbeda, densitas atau kepadatan materi ini bisa berbeda. Nah, ini yang paling umum adalah yang terkait dengan air atau udara. Nah, contohnya di sini ya. Densitas air pada suhu 4 derajat Celcius adalah 1 gram per sentimeter kubik. Tetapi pada suhu 20, ketika dia suhunya naik, densitas airnya akan semakin turun, meskipun turunnya tidak signifikan ya, 0,99823, tetapi itu sudah menunjukkan angka penurunan. Oke, ini kemudian nanti Anda bisa mempelajari lagi karena ini materinya masih mudah. Oke, kemudian angka berarti. Apa angka berarti? Angka berarti adalah angka yang perlu dipertimbangkan dalam perhitungan. Nah, ini gampangnya kalau Anda ngitung, misalnya ada perhitungan, perlukah saya menghitung 4 angka di belakang koma atau hanya cukup 2 angka saja atau mungkin komanya tidak perlu. Nah, ini tergantung kepentingannya ya, beda-beda peruntukan, beda juga berapa angka atau berapa ketelitian yang perlu kita perhatikan. Yang jelas, semakin besar angka berarti semakin kecil ketidakpastiannya. Misalnya Anda ngukur 10 kilo. Misalnya Anda ngukur pasir 10 kilo. Perlukah Anda mengukur pasir 10,23 kilogram? Signifikan tidak bedanya? Nah, ini tergantung nanti peruntukannya. Oke, ini coba kita lihat dulu ya. Jadi, semua angka yang bukan 0 ini pada dasarnya adalah angka yang berarti. Nah, misalnya di sini 8,02, 45,0034, 50,70 ya. Nah, itu pada dasarnya angka yang bukan 0 itu berarti. Nah, misalnya itu ya 43,000092. Nah, pada dasarnya ini berarti ya, berarti. Kalau Anda di bidang kimia obat gitu ya, kimia obat, pasti ini akan diperhatikan karena menyangkut hajat hidup orang gitu ya. Kalau kita beri dosis yang berlebih, pasti dia akan ada efeknya.
Oke, angka 0 yang berada di antara angka berarti adalah angka berarti ya, jelas ya, jelas. Kemudian angka 0 pada akhir suatu rangkaian angka terletak di sebelah kanan tanda koma adalah angka berarti. Ya, semua angka berarti ya, semua angka berarti. Angka 0 di sebelah kiri angka bukan 0 pertama, bukan angka berarti. Oh ya, boleh. Ya, intinya ini semua angka yang bukan 0 adalah angka berarti. Maksudnya seperti itu, gitu ya, maksudnya seperti itu. Berapa jumlah angka berarti berikut ini? Nah, ini Anda bisa nyari ya. Kalau 7,083 angka berartinya yang mana? 32,012 dan seterusnya. Ini berdasarkan penjelasan dari yang sebelah kiri. Ya, berapa jumlah angka yang berarti? Berarti ini ada 4 ya. Anda lihat di sini. Semua angka yang bukan 0 adalah angka berarti. Angka 0 yang berada di antara angka berarti adalah angka berarti. Berarti ini berarti. Kalau 0 di antara angka berarti ya. Berarti. Berarti ada 4. Kalau 32,012 itu ada 5. Ini semuanya berarti. Kemudian yang ini semua juga berarti. Nah, untuk yang ini kita lihat yang penjelasan paling bawah. Angka berartinya hanya 5 dan 3. Kemudian 0,201 angka berartinya 3. Kalau 0, yang 0 depan itu tidak berarti. Yang berarti hanya angka yang bukan 0. Nah, ini besok keluar di ini ya, di UJP 1. Silahkan dipelajari. Oke, ini kemudian nanti kan ini ada rekodnya ya, bisa Anda dengarkan lagi. Oke, kemudian angka berarti dalam perhitungan hasil dari perkalian atau pembagian menggunakan angka paling sedikit dari rangkaian perkalian atau pembagian. Hal ini juga berlaku pada penjumlahan maupun pengurangan. Oke, jadi maksudnya apa? Ya, maksudnya di sini ada 14,79 berarti ada 4 angka. Kali 12,11 ada 4 angka, kali 5,05 3 angka. Kalau Anda kalikan berarti hasilnya nanti jadi 904,48985. Tetapi yang diakui paling sedikit adalah 3 angka. Kenapa? Karena 4 kali 4 kali 3 yang Anda ambil adalah angka yang paling kecil, berarti 3. Sama juga ini ada 15,02 misalnya, kali 9,986 ditambah 3,518. Ini akan jadi ini. Ya, ini nanti bisa dipelajari lagi. Oke, kemudian di pembulatan, apabila hanya satu angka di belakang koma, maka dapat dilakukan pembulatan. Bila angka yang akan dibulatkan lebih besar dari 5, maka angka terakhir dinaikkan. Oh, ini bicara tentang pembulatan ya. Kalau misalnya Anda punya 4,67, Anda bisa bulatkan jadi 5. Tapi kalau 4,42, Anda bulatkan jadi 4. Round up, round down gitu ya. Oke, ini enggak masalah. 23,7 jadi 24, 22,2 jadi 22, 53, ya ini hanya pembulatan biasa ya. Jadi kalau pembulatan ini contohnya seperti ini. Nah, kalau 82,72 Anda bisa bulatkan jadi 82,7. 82,7 ya, 82.
Oke, ini materinya masih mudah, jadi hal terakhir yang kita bahas adalah tentang metode faktor konversi. Ya, metode faktor konversi dilakukan dengan menyamakan satuan yang dipakai. Nah, ini gampang ya, kalau 1 kilogram berapa gram? Oh, ini jelas mudah. Tadi kan sudah ada ya, tinggal kalikan 1000 saja ya, 1000. Kalau 1 liter jadi berapa sentimeter kubik, kemudian 10 ton jadikan menjadi gram, jadi berapa. Nah, ini saya yakin semua ini pasti bisa. Nanti soal-soal yang mudah ini nanti kita akan keluarkan di UCP 1 ya, UCP. Oke, sudah jam 8:07, tadi saya janjinya jam 8 ya, tapi materi terakhir di slide ini metode faktor konversi, ini nanti Anda bisa cek sendiri ya, 1 kilogram itu berapa gram, ini gampang sekali ini dan tentu saja materi yang ada di slide materi pertama ini nanti akan keluar di UCP 1 ya, UCP 1 yang online kemungkinan nanti soalnya akan banyak kemudian acak dan waktunya terbatas untuk mengerjakan. Jadi, kimia kita buat mudah saja, materinya juga mudah, kemudian ujiannya nanti juga mudah, harapannya nilainya juga semua akan jadi baik gitu ya, nilainya baik. Kalau semuanya nilainya A, saya juga senang gitu ya, saya juga senang. Oke, kiranya cukup ya untuk materi kuliah pertama. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan. Kalau Ibu, maaf. ya. Maaf, saya Mbak Michel, Bu, dari NIM 1 tadi udah join di awal kelas, cuman jaringannya jelek terus keluar pas lagi absensi. Oke, nanti silahkan dicek presensinya ya, nanti bisa saya bantu untuk presensi. Oke, kalau ada lagi yang lain? Maya Michel ya? Iya, Bu. Oke, untuk pertemuan berikutnya presensi akan kita lakukan di menit ke-15 ya, nanti silahkan disesuaikan saja. Jadi presensi nanti 1 kali dibiasakan di awal ya, tapi kita kasih waktu 15 menit. Karena kalau kuliah offline dengan saya itu presensinya atau toleransi keterlambatannya 15 menit. Jadi setelah 15 menit boleh masuk tetapi tidak dianggap presensi. Oke, nggak ada lagi, berarti cukup ya untuk kuliah kita hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa disampaikan di chat di dalam channel ini atau nanti Anda bisa tanyakan di grup kimia HIJ, itu bisa ditanyakan di sana. Oke, kalau nggak ada berarti kita tutup dulu. Terima kasih banyak atas partisipasinya di kuliah kimia perdana. Mudah-mudahan adik-adik selalu sehat, selamat melanjutkan aktivitasnya, bisa persiapan ke kampus ya untuk kuliah jam 8.50. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.